Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isantul Fitriyah dari Prodi Matematika semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas tugas pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan oleh Bapak Syafaat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia dan hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada diri manusia sejak awal lahir, yang berlaku seumur hidup dan tidak diganggu-gugat siapapun. Menurut Oemar Seno Aji 1966, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah. Setiap hak hidup, keselamatan, kebebasan, kesamaan sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Sementara itu menurut Kuncoro 1976, HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Satu lagi yaitu menurut G.J. Wolhoff menambahkan, HAM adalah sejumlah hak yang merakyat pada tabiat setiap pribadi manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM dalam Pancasila sesungguhnya telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang kemudian diperinci dalam batang tubuh yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Perumusan alea pertama pembukaan UUD, pembuktian adanya pengakuan HAM ini secara universal. Ditegaskan di awal pembukaan undang-undang itu tentang UUD itu tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dasar-dasar HAM tertuang dalam Undang-Undang 1945. Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada pengecualian. Yang kedua, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang keempat, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan yang kelima yaitu pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Di sini ada hubungan antara hak asasi manusia dengan butiran-butiran Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia mengamatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM di mana hendaknya semua manusia bergaul satu sama yang lain dalam semangat persaudaraan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak memiliki perorangan dan perlindungan memanfaatkan oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya dalam masyarakat. Di sini ada hubungan dalam undang-undang. Yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, perlindungan diberikan kepada seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia tidak hanya terbatas atau berdasarkan kepentingan kelompok atau warga negara tersebut. Yang kedua, mengajukan kesejahteraan umum. Hal ini mensejahterakan secara serta-merta dan setiap warga negara punya kesempatan untuk sejahtera. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa guna untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia seluruh secara merata guna mengajar ketertinggalan dari bangsa lain. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, membangun bangsa dan mandiri serta kewajiban untuk menyumbangkan pada bangsa-bangsa lain di dunia tanpa perbedaan. Yang kelima yaitu dalam penjelasan pembukaan undang-undang dikatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Dikaitkan dengan HAM adalah salah satu ciri negara hukum adalah mengakui adanya HAM. Selanjutnya dalam penjelasan umum diterangkan bahwa undang-undang diciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya, di mana mengandung arti bahwa negara mengatasi segala paham golongan dan paham perorangan, mewujudkan keadilan sosial berdasarkan kerakyatan, perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan cita-cita hukum bangsa Indonesia menjunjung tinggi HAM serta lebih mengutamakan kepentingan bersama manusia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.